Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afdal Jaki dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0436076922 dari UPBJ Jember. Kali ini saya akan meneruskan studi kasus yang telah diberikan pada praktikum 3, yaitu tentang transaksi dan basis data terdistribusi. Yang pertama yaitu kali ini kita akan membuat suatu prosedur runtai pada tabel pasien ini atau tabel rumah sakit. Yang pertama kita klik runtime. Setelah itu kita klik runtime, yaitu transaksi yang pertama. Saya sudah siapkan untuk perintahnya. Untuk transaksi yang pertama seperti ini. Kita copy, add. Nah, sudah. Oke, sudah, coba kita jalankan. Nah, akan tertambah di Safi ini. Yang kedua yaitu transaksi yang kedua yaitu tentang commit. Seperti ini tuh, tambahkan gitu. Coba kita sebentar, kita lihat dulu. Nah, pasiennya oke, sudah. Coba kita execute. Oke, log. Nah, ya. Berubah ya, yang tadinya adalah ini Safi berubah menjadi log. Nah, untuk yang di nomor 2 juga, jadi merubah tabel atau data sebelumnya. Yang kedua adalah rollback transaksi yang ketiga, seperti ini untuk perintahnya. Kita klik go. Setelah itu kita coba execute, tetap seperti ini. Oke. Nah, yang keempat, transaksi keempat yaitu perintahnya seperti ini. Ya, kita coba transaksi keempat, yaitu hampir sama. Setelah itu kita coba transaksi yang kelima. Transaksi kelima kita klik go. Kita coba transaksi kelima, dia akan menambah 2 data seperti itu. Nah, yang berikutnya kita membuat atau menambah tabel dari rumah sakit ini, yaitu tabel pertama adalah transaksi obat dengan banyaknya tabel 5 kolom. Read. Pertama ada ID transaksi, setelah itu ya dengan tipe integer, panjangnya 3, setelah itu ID pasien panjang 3 juga, disamakan soal sebelumnya. Setelah itu ID obat 3 juga, ID obat 6. Setelah itu tambah jumlah ini integernya 10. Harga total harga ini adalah 10. Kita save. Terus yang berikutnya tambah juga satu tabel, yaitu tentang obat. Untuk ini 5, kolom 5. Create. Tambahkan ID obat ini ID obatnya 6. Terus kode obatnya ini variabel ya, 5. Setelah itu harga ini 10. Stok obat, nama obat ini harga. Stok kita isi 5 ya, panjangnya harga 10. Nama obatnya kita variabel 30. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencoba membuat kita akan melihat relasi, yaitu pada menu desain. Nah, seperti
Setelah itu kita akan coba masukkan daftar obat, dan juga nanti kita akan mencoba trigger ini agar transaksi obat ini berjalan. Kita masukkan dulu, insert jadi obat jadi satu, ini ABC 1 Citizen, harganya 5.000, stoknya coba kita buat 20, kita 25. Setelah itu coba kita tambah lagi untuk ID obat, ada banyak ABC C2, untuk ininya chemical listing, harganya 10.000, stoknya kita perbanyak menjadi 15. Itu sudah, coba kita lihat. Nah, sudah ini ya, masukkan. Setelah itu kita coba memasukkan trigger ini, create new trigger. Situ kita arahkan ke transaksi obat, kita beri nama TG jual. Setelah itu untuk time-nya kita after. Nah, saya sudah siapkan untuk ininya, untuk perintahnya. Nah, seperti ini. Oke. Update obat set stock new, seperti ini. Oke, go saja. Nah, kita coba transaksi obat. Oh ya, kita ingatkan dulu di sini ada 25 dan 15. Transaksi obat kita coba, kita masukkan. Ini di sini auto increment, minta ABC 1. Oke, jumlahnya berapa? Kita jumlah 2 saja. Untuk harganya jadi total 10.000. Oke, itu. Nah, sudah di sini. Harusnya jumlah untuk obatnya berkurang. Kita lihat, yang tadinya 25 menjadi 23. Tahap selanjutnya yaitu melakukan menjawab soal nomor 2, yaitu tentang basis data terdistribusi ya. Yang pertama yaitu kita lakukan replication dan juga pembuatan user untuk komputer kedua nanti. Replication ini, habis itu kita di configure. Nah, kita klik yang ini, rumah sakit, kita kopikan, kita copy. Setelah itu kita matikan terlebih dahulu untuk MySQL-nya. Setelah itu kita config di my ini, lalu kita tambahkan di sini, pastekan yang ini, server ini ID ke sini. Nah, save. Setelah itu kita start. Nah, setelah itu untuk user account kita tambah, kita add. Sebelumnya saya sudah siapkan sistem operasi Ubuntu di sini, dan juga saya sudah menginstal beberapa aplikasi, yaitu seperti AnyText dan juga Exam tentunya. Di sini saya akan melihat terlebih dahulu IP dari Ubuntu saya. Untuk IP-nya sekian. Untuk username-nya kita isikan saja. Username-nya kita isikan IP tadi 10 12 19. Nah, setelah itu kita centang yang replication client dan slave. Setelah itu klik go. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan ekspor supaya nanti ini kita akan pindahkan ke komputer Ubuntu ini. Saya akan coba memindahkan hasil ekspor dari ini tadi.
Kita download ini saja. Oke, sudah terdownload. Kita coba cek di dokumen. Nah, ini dia. Ini saja sih. Situ paste. Tambah titik. Oke, sudah buka. Setelah itu kita buka localhost pair admin. Kita buka localhost. Nah, setelah itu kita coba akan mengimport atau ya kita buat lebih dahulu sebelum mengimport, sama seperti yang di Windows, rumah sakit, create. Setelah itu kita coba import rumah sakit. Oke, kita coba import. Seperti ini. Setelah tadi mengalami error untuk import, nah saya sudah menemukan cara untuk supaya berhasil dalam mengimport dari Windows ke Ubuntu. Untuk caranya seperti ini. Kita masuk ke export, habis itu kita isikan atau kita klik custom ini. Nah, untuk di sini pilih yang rumah sakit saja seperti ini. Habis itu kita klik export. Nah, hasilnya nanti bisa diekspor ke PC yang ada di Ubuntu. Selanjutnya kita akan melakukan replikasi. Kita masuk ke menu home, replication. Kita di sini. Oke, save. Figur. Nah, kita masukkan tadi user yang tadi. User tadi adalah Zaki, passwordnya 10 12 3 16. Setelah itu klik go. Nah, di sini kita klik configure, habis itu open config, kita klik yes saja, terus kita cari replicate. Setelah itu kita carikan kita search menggunakan Ctrl F server ID. Nah, ini server ID 1, satunya lagi kita cari yang angka 2. Nah, jika ada tanda pagar kita hilangkan tanda pagarnya dan kita tambahkan lagi server ID. Oke. Lalu kita tambahkan replicate to bb sama rumah sakit. Oke, habis itu kita save. Oke, silang, kita kembali lagi ke sini, kita isikan username-nya Jaki, passwordnya 10 12 3 16. Oke, coba kita klik go. Nah, jika terjadi ada seperti ini, langkah yang harus dilakukan yaitu mengubah hak akses pada file examnya, yaitu kita coba membuka terminal, habis itu kita masuk ke cd etc. Nah, kita sudah di situ, kita sama saja. Oke, ini setelah itu kita coba kita ubah hak akses cnf ini dengan mengetikkan sudo cmod plus rwx dot rwx my cnf. Oke, sudah selesai merubah akses. Coba restart terlebih dahulu examnya. Nah,
kita restart terlebih dahulu semua. Kita tunggu. Nah, jika sudah terrestart, kita coba lagi masukkan. Kita klik 10 12 36, kita klik go. Ada peringatan seperti ini, maka selanjutnya kita harus menghidupkan file config default pada folder library. Namun selanjutnya sebelum itu kita harus melakukan edit pada file yang harus diatur hak aksesnya pada file config default. Dengan cara buka terminal terlebih dahulu, kita buka baru kita editkan cd, ada yang cpt lem cd. Udah di lem ya. Tadi masuk cd php, kita tes dulu. cd php mana yang ini? Library. cd ya library, cd library. Yes. Oke, sudah masuk. Oke, setelah masuk ke library kita coba refresh. Nah, yang harus kita ubah adalah yang ini, config default php. Kita ubah dengan perintah sudo chmod rwsx config default php. Oke, sudah. Ubah hak aksesnya, kita lanjut untuk mengedit file php ini, file config default php ini. Kita masuk ke disk, auto location, ubuntu, upt, lem. Setelah itu phpadmin library. Oke. Config default, ini ya harus kita ubah. Kita cari menggunakan Ctrl F, kita cari menjadi low, coba kita low bukan ini. Dari server ya, kita gantikan ini false ini menjadi true. Habis itu kita save dan restart kembali examnya. Kembali lagi ke Windows, kita cek replikasinya. Nah, ini show. Nah, kita catat ini nanti akan digunakan. Kita kembali ke Ubuntu lagi, cmd atau terminal. Kita masuk ke folder ini ya. Oke, saya cari dulu apakah ada bin. Ini ya, ada sini cd bin. Setelah itu kita coba melakukan pengecekan. Kita akan mengubah ini tulis sudo mysql
kita membuka ini MySQL ini. Setelah itu kita masukkan berikutnya kita akan membuka file pada yang terdapat pada bin. Kita ls terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke sini cd bin, lalu kita akan membuka sudo.mysql root Selindo. Nah, untuk ini kita cek terlebih dahulu slave-nya itu dalam keadaan aktif ataupun tidak aktif dengan cara show status slave. Jika kondisi error seperti ini, konfigurasi dapat dilanjutkan. Konfigurasi yang kita lakukan yaitu sudah. Setelah itu start save. Oke, sudah jalan save-nya. Setelah ini selesai, kita cek replikasinya ada di Ubuntu. Oke, ini ya sudah running, namun slave io nya belum. Jika slave io running ini no, maka terdapat kesalahan pada konfigurasi sebelumnya. Kita coba konfigurasi terlebih dahulu. Kita coba statusnya error status error satu. Oke, kita akan dahulu, coba kita cek, kita kembali lagi kita master host. Oke, status user situ, status password. Setelah itu master log file MySQL log file MySQL. Misalnya kita di sini, nah ini harusnya oke ya, cek bin dot 101. Oke, koma situ master log host 4294. Oke, kita coba start lagi. Oke, sudah kita refresh, kita lihat masih no. Untuk slave io masih belum running ya, kita coba lagi konfigurasi. Nah, kita stop terlebih dahulu, stop save. Setelah itu kita masukkan ceng master root. Kita isikan ini master host ID, setelah itu master user, master password, dan juga master yang terakhir adalah master ya, mungkin salah dari master log host sama dengan 4294. Coba lagi benar, terdapat error. Oke, di line ya, log host
slave masalah start save. Oke, sekarang kita coba untuk refresh apakah sudah masih error ya. Oke, setelah ini kita akan coba menginput pada komputer 1 atau komputer Windows pada menu atau tabel atau database obat. Kita coba masukkan di sini, kita insert obatnya 11 APC 21, obatnya ultra flu, harganya 9.600, stoknya kita isi 20. Oke, sudah terisi di sini. Kita coba lihat apakah sudah ada. Belum ya. Mohon maaf untuk ibu dan ataupun bapak dosen, kali ini saya tidak bisa menyelesaikan untuk tahap yang terakhir, yaitu tahap replication, dikarenakan saya kurang memahami apa yang terjadi di sini. Untuk status replikanya no, sedangkan untuk di start replication sukses. Namun kembali lagi terlihat di sini untuk statusnya slave IO runningnya tidak bisa berjalan. Dan juga saya sudah menambahkan data pada Windows, data obat, namun juga tidak muncul di data obat yang ada di Ubuntu, dikarenakan mungkin untuk aplikasinya untuk slave IO runningnya tidak berjalan. Saya sudah mencoba mengulang step-step yang sebelumnya saya kerjakan, namun masih saja terkendala seperti ini. Saya mohon maaf atas kekurangan dalam pengerjaan studi kasus yang terakhir ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.